Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Izin bertanya, bila ada dua orang yang salah satu punya ilmu kebatinan dan spiritual tinggi, jika bertemu dengan orang yang ilmu kedikdayaan, punya kodam, siapakah yang akan tunduk? Atau kasarnya yang menang Pak Ustadz? Izin dibuatkan videonya. Ya jelas lah, ilmu spiritual lah ya. Kodam itu makhluk lain ya, kedikdayaan itu makhluk lain, spiritual itu potensi dirinya gitu loh ya. Ya, ibarat kamu itu punya kesaktian, tapi yang sakti itu makhluk halusnya. Itu kedikdayaan ya. Misalkan kamu mengamalkan ajian Lembu Sekilan, kamu mengamalkan aji Projo Musti, Bandung Bondowoso, itu yang sakti siapa? Yang sakti adalah makhluk halusnya ya. Kamu mengamalkan amalan tersebut itu mengakses gitu ya, minta bantuan ya. Beda lagi dengan spiritual ya. Spiritual kamu mengolah batinmu, kamu mengolah sisi kegaibanmu sendiri, itu bedanya di situ ya. Walaupun ya lakunya hampir sama ya, hampir sama. Contoh misalkan Anda mengamalkan Lembu Sekilan ya, apa Bandung Bondowoso misalkan, sun mata ajiku si Bandung Bondowoso, gebiar-gebiar ing dodoku, tatap-tatap ing lenganku, jeleng-jeleng ajiku si Bandung Bondowoso, misalkan seperti itu. Ini contoh mantra, ini mantra ngawur lah ya. Puasanya ngebleng pati geni misalkan 1 minggu ya. Tapi kamu menggunakan akses untuk ya, kamu menggunakan ya, amalan tadi ya, itu kan meningkatkan kekuatan batinmu, tapi tujuanmu untuk menundukkan supaya si kodam, supaya si jin dari Bandung Bondowoso ini ya bisa Anda perintah. Atau ibaratnya gitu, kamu tak tuku ya, kamu tak tuku dengan kebleng pati geni, kamu harus ikut saya, kamu harus menjalankan perintah saya. Sama seperti itu, konsepnya seperti itu. Itu kalau kedikdayaan itu ya. Jadi kalau Anda menggunakan ilmu kedikdayaan, maka akan banyak amalan-amalan yang ya, amalan-amalan yang harus kamu lakukan. Pingin kebal pakai Lembu Sekilan, pingin bisa melihat dengan malu halus pakai ajian Suket Kalanjana ya. Pingin pukulannya seperti api ya, pakai Braja Musti. Makin muncul ya, butuh ratusan bahkan ribuan ilmu gitu. Ya, bahkan ribuan ilmu yang harus kamu pelajari. Tapi beda dengan spiritual ya. Cukup kamu mengolah batinmu. Kebatinan spiritual itu cukup kamu mengolah batinmu, olah rasa, peka suasana alam, peka suasana batin. Nah, itu Anda tunjukkan, Anda mengolah di dalam batinmu sendiri, yang itu dihadapkan pada Tuhan ya. Nanti akan ketemu dengan sukma sejati, olah rasa ya, olah sukmo, olah ruh manunggaling kawula Gusti. Nah, tentunya ketika kamu menggunakan spiritual kebatinan, nah itu yang berganda adalah Gusti ya. Jadi cukup satu, tidak perlu rawa rontek, tidak perlu Lembu Sekilan, bisa digunakan sesuai dengan kehendak ya. Jadi pemahamannya seperti itu ya. Saya tidak hanya teori saja ya,
Ini sudah saya praktekkan ya. Pertanyaanmu semacam ini sudah saya praktekkan di dalam kehidupan saya. Ya, artinya apa? Saya pernah mengamalkan berbagai amalan. Yang sebagian ya, kecil ya sudah saya tulis di channel ini. Itu ada amalan apa saja itu. Amalan kejawen, amalan ilmu hikmah. Ya, itu sebagian kecil ya. Amalan yang pernah saya tirakati. Itu kebanyakan kotak. Kebanyakan makhluk halus jin yang sudah kita tundukkan. Tapi ya tetap aja makhluk ketemu dengan sang pencipta ya tunduk. Jadi kalau kamu membandingkan kebatinan spiritual dengan kedikdayaan, ya ibarat kamu membandingkan antara bumi dan langit. Ya, cuma karena manusia ini pola pikirnya itu banyak mengandalkan logika, banyak mengandalkan pikiran, akhirnya mata batinnya buta. Ya, sehingga seolah-olah yang nampak nyata, wah wong iku sakti. Ya, iso nguntal HP misalkan. Itu seolah-olah wah. Ya. Padahal orang yang sakti adalah orang yang mampu mengoperasikan HP dan bisa bermanfaat. Kan seperti itu. Bukan orang yang nguntal HP. Itulah bedanya seperti itu. Ya, paham ya? Ada lagi enggak ini pertanyaannya teman-teman ya? Jadi itu ya. Apa ini? Jadi kacau begini. Nah, ini aku jenenge jadi kacau begini ya. Teman-teman ya, cuma tuh aja kalau Anda ini punya akun ya, apapun di media sosial. Ya, jangan mensugesti negatif dirimu. Ya, jadi kacau begini akhirnya hidupmu kacau terus. Selama akunmu ya. Ini walaupun hanya sebatas nama lo ya. Selama namamu tidak kamu ganti, ya akan mencerminkan itu gitu ya. Ya. Jadi kacau begini, awalnya nggak kelihatan tapi pas dikir wirid muncul. Sihir kelabang yang masuk ke mulut sembunyi di leher, kadang kalau wirid gerak-gerak mau keluar ditarik nggak mau keluar. Ada juga di kepala dan tulang belakang. Jalan-jalan baiknya bagaimana? Baiknya ya pembersihan, baiknya ya puasa, baiknya ini mensugesti secara positif. Ya, kalau kita ingin sembuh ya dari masalah-masalah yang sifatnya negatif, kita harus hijrah total ya, berubah secara totalitas ya. Ya contoh ya, Anda mau bangkit ya, akunmu jadi kacau begini ya wes, tidak jelas ya, harus diganti ya teman-teman ya. Kasih nama sendiri gitu ya. Atau ditulisnya bejo, penuh dengan keberuntungan, akunnya seperti itu. Tidak usah macam-macam ya, karena itu bahaya ya, kelihatannya sepele tapi mensugesti. Banyak tuh akun-akun media sosial itu, misalkan Farel yang tersakiti ya. Misalkan Fatimah yang merana misalkan. Banyak seperti itu, akhirnya ya itu tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.